Film ini adalah lanjutan dari sequel keduanya di film yang berjudul After. Menceritakan kompleksnya hubungan seorang pria tampan yang bernama Hardin Scott dengan kekasihnya yang sangat cantik bernama Theresia Young. Ketika Tessa hendak memeriksa kesehatannya ke dokter, ternyata dokter mengatakan kalau ia mengalami masalah serviks yang membuatnya tidak dapat hamil. Namun ia masih belum berani memberitahukan hal itu kepada kekasihnya, yaitu Hardin. Kemudian ketika mereka sedang berlibur, ternyata seorang pria tampan bernama Robert mengajak Tessa untuk berkenalan, bahkan ia memberikan nomor ponselnya kepada Tessa. Ternyata Hardin mengetahui hal itu, dan membuatnya sangat kecewa kepada Tessa. Di awal film, adegan menampilkan, di mana Tessa yang membawa ayahnya untuk tinggal sementara waktu di rumah Hardin. Karena di episode sebelumnya, diceritakan kalau Tessa berhasil bertemu dengan ayahnya yang bernama Richard, setelah 9 tahun mereka terpisah. Diceritakan juga, kalau dahulu ayahnya adalah seorang pemabuk berat, hingga menghancurkan kehidupan keluarganya, di mana ia tega meninggalkan Tessa dan ibunya hanya demi bersenang-senang. Namun walaupun begitu, Tessa masih tetap mau menerima ayahnya, di mana Tessa yakin kalau sekarang Richard telah berubah dan menjadi lebih baik. Namun di sisi lain, ternyata Hardin justru tidak senang jika Tessa masih mau menerima Richard, karena mengingat dulu Richard telah meninggalkan ia dan ibunya begitu saja. Tidak hanya itu, secara diam-diam Hardin juga memberikan Richard sejumlah uang, agar ia segera pergi meninggalkan Tessa, dan jangan pernah kembali lagi. Namun Richard menolak uang itu, karena yang ia inginkan hanyalah menemui Tessa. Keesokan harinya, Tessa menemui Landon di taman, dan bercerita kalau ia sedang dilema, karena mulai minggu depan ia akan bekerja di Seattle. Namun di sisi lain, ia masih merahasiakan hal itu dari Hardin, karena Hardin tidak ingin ia pindah ke Seattle. Hingga tidak lama kemudian, Hardin datang dan mendengar semua percakapan mereka. Dan di sini Hardin kecewa, karena ia merasa tidak dianggap sebagai pacarnya. Namun Tessa beralasan, kalau pekerjaan di Seattle adalah peluang besar untuk dapat mengembangkan karirnya, jadi ia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan emas itu, walaupun Hardin tetap saja memintanya untuk tidak pindah ke Seattle. Sebenarnya Tessa juga meminta agar Hardin ikut dengannya pindah ke Seattle, karena perusahaan tempatnya bekerja, siap menanggung biaya hidup mereka di sana. Namun Hardin memilih jalan lain, karena ia ingin pindah ke London bersama dengan ibunya. Kemudian adegan berpindah, di mana Richard mengajak Hardin pergi ke sebuah bar. Padahal sebelumnya Hardin hanya berencana untuk menghantar Richard pergi ke sebuah tempat. Karena mereka sama-sama sedang banyak masalah, mereka akhirnya bercerita sambil minum beberapa gelas alkohol, yang mana ternyata hal itu membuat mereka menjadi semakin dekat. Hingga pada suatu momen, ketika Hardin menunjukkan Richard sebuah foto Tessa memakai sebuah gaun, yang membuatnya terlihat sangat cantik. Namun seorang pria botak ikut melihat foto itu, lalu memberikan komentar cabul, dan hal itu membuat mereka marah. Sesampainya di rumah, Tessa yang melihat Hardin dan Richard sedang mabuk, menjadi tidak suka dengan pertemanan mereka, karena mengingat kalau mereka berdua sama-sama pecandu alkohol. Namun Hardin menjelaskan, kalau ia hanya ingin bersikap akrab dengan Richard, dan juga Hardin menceritakan, kenapa mereka tadi sempat berkelahi dengan seorang pria botak saat di bar. Hingga semuanya diakhiri di mana mereka pun mantap-mantap di kamar itu. Keesokan harinya, Tessa mulai mengemasi barang-barangnya, karena ia akan segera pindah ke Seattle. Walaupun sebelumnya, terjadi perselisihan di antara mereka, di mana Hardin tetap memilih untuk tinggal di London, sementara Tessa akan pindah ke Seattle. Sesampainya di Seattle, ternyata Tessa tidak langsung mendapatkan tempat tinggal yang cocok dengannya. Karena itu, Kimberly menawarkan Tessa untuk tinggal sementara waktu di rumahnya, bersama dengan suaminya yang bernama Vance. Di sini Kimberly sangat senang, karena Tessa dan Hardin akhirnya bekerja di perusahaan Vance Publishing, milik suaminya. Namun Tessa mengatakan, kalau Hardin tidak ikut dengannya, karena lebih memilih untuk tinggal di London, bersama dengan ibunya. Saat weekend, Hardin menemui Tessa dan mengajaknya untuk pergi liburan, bersama ayahnya, Landon dan ibunya. Ketika berada di kapal, Tessa curhat kepada Landon kalau ia sedang ragu telah pindah ke Seattle, karena Hardin tidak mendukung keputusannya itu. Lalu Landon meminta Tessa untuk mengikuti kata hatinya, dan ia juga mengingatkan Tessa, kalau dari dulu Tessa sangat ingin bekerja di Vance Publishing, maka dari itu, ia berharap Tessa tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Saat berada di sana, Tessa dan Hardin memanfaatkan setiap momen kebersamaan mereka, sebelum akhirnya mereka harus berpisah kembali. Keesokan harinya,
ayah Hardin mengajak mereka untuk makan di sebuah restoran. Di sana Hardin bertemu dengan teman lamanya yang bernama Lilian. Sebenarnya pada saat itu Tessa cemburu melihat mereka, namun Hardin tidak menyadari hal itu. Ketika mereka hendak memesan makanan, datanglah seorang pelayan yang tampan bernama Robert. Ternyata Hardin yang melihat itu menjadi cemburu, yang mana sebenarnya Tessa memang sengaja untuk memanas-manasi Hardin, yang sebelumnya telah membuatnya cemburu. Kemudian keesokan harinya, Tessa menemui Hardin yang sedang mengemasi barang-barangnya. Di sini Hardin marah kepada Tessa, karena ia menemukan nomor ponsel Robert di tas miliknya, di mana pada adegan sebelumnya, Robert sempat memberikan nomornya kepada Tessa. Lalu Tessa beralasan, kalau itu hanya sebatas teman saja dan tidak lebih dari itu. Namun Hardin tidak menerima alasan itu, karena bahkan Tessa dan Robert baru saja kenal. Kemudian terjadi pertengkaran di antara mereka, karena Tessa merasa kalau Hardin terlalu mengatur pergaulannya. Singkat cerita, ketika kini Tessa berada di rumah, dan sedang mengemasi barang-barangnya. Namun di sini ia pergi begitu saja, tanpa bertemu Hardin terlebih dahulu. Meskipun Tessa masih marah, tetapi ia merasa sedih karena harus berpisah dengan Hardin. Di sisi lain, Hardin yang baru saja pulang ke rumahnya, dan menemukan Tessa ternyata sudah meninggalkan kota itu tanpa ia ketahui. Dan hal itu juga membuatnya sedih, dan menyesal karena telah membuat Tessa marah. Kemudian secara tidak sengaja, Hardin menemukan sebuah catatan milik Tessa. Di buku itu Tessa menulis kalau ia cukup sering mengalami rasa sakit, namun setiap kali Hardin memeluknya, rasa sakit itu hilang, walaupun Hardin sendirilah penyebab rasa sakit itu. Sementara itu, Tessa yang kini telah berada di rumah Kimberly, masih berharap Hardin datang menemuinya, bahkan untuk sekedar menghubunginya saja. Karena itu, Tessa berinisiatif untuk menghubungi Hardin terlebih dahulu. Namun sayangnya, dari ponselnya Tessa mendengar suara seorang wanita yang sedang bersama dengan Hardin, dan ia langsung mematikan telepon itu. Dan tidak lama kemudian, Hardin menelponnya kembali dan mengatakan kalau wanita itu adalah pelatihnya. Karena saat itu, Hardin sedang berlatih tinju, bahkan Landon juga ikut dengannya. Hal itu membuat Tessa sedikit tenang karena telah mendengar suara Hardin. Di sana mereka bercerita tentang kegiatan yang telah mereka lalui hari itu. Pada malam harinya, Hardin mengalami sebuah mimpi buruk, di mana ia melihat kalau Tessa sedang melakukan mantap-mantap dengan Robert. Karena tidak ingin mimpi itu menjadi kenyataan, ia akhirnya memutuskan untuk menemui Tessa di Seattle. Keesokan harinya, Tessa yang melihat Hardin telah datang menemuinya, menjadi sangat bahagia, hingga ia tidak ingin melepaskan pelukannya kepada Hardin. Di sana mereka pun melepaskan rindu dengan mantap-mantap, namun awalnya Hardin malah menolaknya. Hardin bercerita kalau ia mengalami mimpi buruk, tentang Tessa yang melakukan mantap-mantap dengan Robert, dan hal itu membuatnya takut jika itu terjadi. Lalu Tessa mengatakan kalau itu hanyalah mimpi, karena sekarang Tessa ada bersama dengannya. Kemudian Hardin juga berkata, kalau ia merasa justru Tessa sebaiknya bersama dengan pria lain, karena hal itu mungkin membuatnya lebih bahagia dibanding saat waktu bersama dengan Hardin. Lalu Tessa mencoba meyakinkan Hardin, kalau semua yang ia inginkan pada saat itu hanyalah menghabiskan waktu bersama dengan Hardin saja. Hingga akhirnya, Tessa mengajaknya untuk mantap-mantap agar Hardin melupakan hal itu. Semenjak saat itu, hubungan mereka semakin membaik, dan kini mereka terlihat lebih bahagia. Ketika sedang bersantai, Kimberly memberitahu Tessa kalau ibu Hardin akan segera menikah, namun ia bingung, kenapa Hardin tidak memberitahu hal itu kepadanya. Lalu Hardin menjelaskan, kalau ia tidak ingin menghadiri pesta pernikahan ibunya, dan memilih bersama dengan Tessa. Namun Tessa berharap agar Hardin tetap datang bersama dengannya, mengingat itu adalah hal penting bagi ibunya. Kemudian adegan berpindah, di mana Hardin yang tidak mendapatkan kelas terakhir untuk kelulusannya, sehingga membuatnya menunggu setidaknya 2 bulan sampai kelas baru dibuka. Hal itu berarti selama 2 bulan ke depan ia tidak memiliki kegiatan apapun. Kemudian di tempat lain, di mana Tessa yang pergi ke rumah sakit untuk memasang alat kontrasepsi, namun dokter berkata kalau ia tidak membutuhkan hal itu, karena ternyata Tessa mengalami masalah serviks, yang membuatnya tidak dapat hamil. Singkat cerita, di mana Hardin memutuskan untuk menghadiri pesta pernikahan ibunya, dan ia pergi bersama dengan Tessa. Ketika telah sampai di London, ibunya menjadi sangat senang melihat kehadiran mereka berdua di pernikahannya nanti. Lalu pada malam harinya, Hardin tiba-tiba terbangun dari tidur, karena ia mendengar suara keributan di lantai bawah. Ketika ia turun untuk melihat, namun ternyata ia menemukan fans dan ibunya sedang esek-esek berdua. Melihat itu, Hardin sangat kecewa dengan ibunya, padahal besok adalah hari pernikahannya. Sementara Kimberly sedang dalam keadaan hamil. Kemudian ibunya menjelaskan kalau ia dan fans memiliki hubungan, namun tidak dapat memberitahu kepada Hardin. Keesokan harinya,
di mana ibunya akhirnya menikah dengan pria bernama Mike. Meskipun saat itu Hardin sangat kecewa dengan ibunya, namun ia tetap memilih menghadiri pernikahan mereka. Ketika acara pernikahan selesai, Vance mengajak Hardin untuk berbicara dengannya di sebuah bar. Sementara Tessa menemui Kimberly, yang ternyata juga telah mengetahui perbuatan bejat Vance dengan ibunya Hardin. Namun karena Kimberly sangat mencintai Vance, sehingga ia masih mau memaafkan kesalahan suaminya itu. Kimberly juga berkata kalau Vance adalah mantan kekasih dari ibunya Hardin, bahkan hingga saat ini mereka masih saling mencintai. Kimberly juga sadar kalau ia tidak dapat bersaing dengan ibunya Hardin, karena ternyata suaminya masih sangat mencintai ibunya Hardin. Dan Kimberly juga mengungkapkan kalau ternyata Hardin adalah anak kandung dari Vance. Sebenarnya Vance sudah sejak lama ingin memberitahukan hal itu, namun ibunya selalu saja melarangnya. Hardin yang mendengar perkataan Vance menjadi sangat kecewa, dan tidak dapat menerima kenyataan tersebut. Hardin lalu pergi meninggalkan tempat itu. Kemudian film ini diakhiri, di mana Tessa yang tahu kalau Hardin akan terluka mendengar kenyataan tersebut, maka ia langsung menemui Hardin, dan langsung memeluknya. Dan film pun telah berakhir teman-teman. Bagaimana teman-teman, dengan lika-liku hubungan percintaan Tessa dengan Hardin yang semakin rumit, ditambah di akhir film, terungkap kalau Hardin adalah anak dari hubungan gelap ibunya dengan Vance. Demikianlah alur cerita dari film After pada episode ketiga ini guys. Saya Joe dan beserta seluruh staf tata usaha mengucapkan terima kasih. Sayonara.